Bersama saya Rizky Fathia dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sales receipt dan juga purchase receipt di Odoo. Untuk penjelasannya mungkin akan sambil jalan, akan kita coba terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita beri satu-satu apa itu sales receipt dan juga purchase receipt di sini. Oke, jadi di sini kita masuk ke modul accounting terlebih dahulu ya. Di video sebelumnya kita sudah menginstal modul accounting dan seperti inilah penampakannya. Untuk resip sendiri secara default sebenarnya ini ada hal yang penting ya. Secara default itu kita tidak bisa membuat secara langsung ketika kita masuk ya. Jadi di sini misalnya teman-teman lihat di sini di customer itu kita belum ada menu untuk buat resip di sini. Begitu juga dengan vendor ya. Yang dimaksud dengan customer sendiri berarti kita membuat sales receipt di mana kita setelah penjualan ya, setelah kita melakukan penjualan atau receipt to potensi ya, setelah penjualan kita membuat sales receipt tersebut untuk kita juga customer gitu ya. Di sini customer belum ada untuk receipt dan juga untuk purchase sendiri karena sesuai namanya ya pembelian, berarti kita dari vendor kita akan membuat receipt seperti itu, dan ini juga secara defaultnya belum bisa dilakukan di modul accounting yang sudah kita install di video sebelumnya. Untuk itu kita perlu settingan tambahan yaitu di bagian configuration di sini. Ke configuration kemudian kita akan masuk ke settings di sini. Oke, untuk di setting kita cari terlebih dahulu karena kita mau coba sales, kita coba cari sales di sini. Akan ada customer invoices di sini dan ada menu sale receipt. Ini perlu kita centang untuk mengaktifasi pembuatan sale receipt ini. Klik saja dan jangan lupa untuk save settingsnya. Oke, kemudian Odoo akan refresh ya, dan ada satu lagi seperti yang sudah saya bilang bahwa kita harus men-setting bagian dari vendor receipt itu sendiri gitu ya, atau purchase receipt gitu. Jadi kita cari di sini vendor saja, kemudian turun ke bawah dan di bagian vendor payments ini akan ada menu untuk checks. Bukan di checks. Di vendor bill akan ada menu purchase receipt dan ini harus kita aktifasikan atau dengan mengklik dan centang purchase receipt ini untuk bisa membuat purchase receipt. Lalu kita save kembali dan akan di refresh. Oke, setelah di refresh maka kita kembali lagi ke dashboard terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita bisa lihat di customer sendiri sudah ada menu receipt yang tadi belum ada. Oke, seperti ini tampilannya, bisa diubah tampilannya Kanban ataupun list seperti biasa. Kemudian untuk membuat receipt sendiri, ini adalah receipt, maka kita buat create saja. Oke, untuk skenario-nya adalah karena kita masih menggunakan Stark Industries ya, berarti produk yang kita punya salah satunya adalah Peacekeeping Armor yang sudah kita buat di episode sebelumnya gitu ya, atau di video sebelumnya kita sudah membuat gitu. Dan untuk kali ini kita akan meregister sales receipt untuk Peacekeeping Armor. Sebagai contohnya ya, kita punya misalnya kemarin kita punya misalnya kita jual kembali Peacekeeping Armor kepada Wakanda lagi ya, Wakanda Afrika Mining ini. Kemudian untuk invoice date-nya kita hari ini saja tanggal 16 dan due date juga hari ini, dan pembayaran dalam jumlah rupiah ya di sini untuk perumpamaan saja. Kemudian untuk produknya sendiri bisa teman-teman tambahkan di add a line di bawah sebelah sini, dan yang kita miliki adalah sesuai dengan Stark Industries ya. Kita punya Peacekeeping Armor di sini, kita klik ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini karena kita di modul accounting maka akan ada account di situ ya, dan accountnya adalah sales di sini. Oke, untuk quantity-nya misalnya membeli 100 buah gitu ya, maka antak amount-nya adalah ya banyak 11,1 miliar gitu ya. Ya ini sebagai kasus saja. Kemudian setelah kita mengisi seperti ini, berarti akan kita klik confirm di sini. Oke ya, dan setelah kita confirm maka akan posted di sini tulisannya, yaitu nanti posted berarti dia adalah posted ke jurnal atau ke
jurnal accountingnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada invoice line dan juga journal items. Kalau kita klik maka ini bisa dilihat bahwa untuk sales receipt account adalah masuk ke account sales dan kredit yang masuk adalah 10 miliar itu ya, 10 miliar, dan untuk VAT-nya itu adalah tadi yang tax tadi ya, adalah 11%, sehingga masuk juga 1,1 miliar. Dan untuk debitnya sendiri kita dapat account receivable di sini gitu, karena pembayarannya untuk pembayaran account receivable gitu ya, dan kreditnya kita dapatkan 11,1, dan antara debit dan kredit sudah balance, sudah otomatis balance di sini gitu. Dan tinggal yang terakhir adalah apakah dari customer tersebut sudah payment atau belum. Misalnya kita anggaplah kita register payment gitu ya dari customer gitu ya, dan kita create payment misalnya di sini. Ya, maka akan ada tulisannya adalah in payment di sini, bahwa dia ada payment di sini. Seperti itu kurang lebih. Ya, not paid dan in payment, seperti itu kurang lebih. Dan untuk purchase receipt sendiri kita bisa masuk ke vendor dan receipts di sini. Oke, di sini kita lihat belum ada ya sama sekali vendor receipt kita bisa create. Misalnya vendornya juga sama, misalnya kita juga membeli dari misalnya Wakanda, gitu ya, Wakanda Africa Mining gitu ya, untuk ya build data hari ini. Oke, untuk barang yang dibeli mungkin karena kita memproduksi peacekeeping armor, makanya kita membeli vibranium di sini mungkin. Ya, ada vibranium canister, kemudian quantity-nya kita set 100 juga misalnya, tanpa tax ya di sini ya. Tadi kalau peacekeeping armor tadi ada tax, dan di sini tax extend di sini. Oh ya, ini ada kesalahan ya, price-nya belum di set di sini mungkin. Oke. Mungkin price-nya akan saya set sendiri jadi 100 di sini. Dalam rupiah ya, berarti 100.000. Ya, misalnya seperti itu ya, maka akan kita dapatkan 10 juta dan confirm terlebih dahulu. Oke, maka akan ada bill di sini yang dibuat. Kita bisa lihat di invoice line masih sama, kemudian di journal items akan berbeda, dan account sendiri adalah menariknya ini adalah COGS ya, cost of goods sold. Ini adalah account yang digunakan, dan juga trade receivable di sini. Dan seperti yang sebelumnya, debit dan kredit ini masih balance ya, 10. Jadi debitnya yang ada di cost of goods sold itu adalah 10 juta, dan kreditnya dari trade receivable itu adalah 10 juta, seperti itu. Ya, dan misalnya kita register payment di sini, ya bank dan sebelahnya, ya maka ada tulisan in payment seperti itu. Oke, sekarang coba kita kembali ke customer receipt di sini. Payment statusnya masih in payment, ya di sini masih in payment, dan untuk vendor sendiri receipt-nya sekarang adalah in payment juga, seperti itu. Jadi di sini masih minus, dan untuk receipt-nya di sini adalah positif ya, di sini berbeda seperti itu. Ya, dan bisa dilihat juga di accounting ya, di bagian journal entry di sini kita bisa lihat ya, yang baru kita buat tanggal 16 Maret, yaitu adalah ada 4 di sini ya. Kita punya vendor bill-nya, kita punya invoice-nya gitu ya. Dan di sini adalah 2 jurnal lagi, yaitu bank. Jadi ini adalah involve payment, entah yang kita bayarkan ataupun yang kita terima dari customer invoice ataupun vendor bill tersebut, dan semuanya adalah posted di sini. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tutorial sales and purchase receipt. Silakan bisa di explore lebih lanjut lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.